Oke, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran mengenai persamaan kuadrat. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa diakhiri. Oke, Ibu absen dulu ya. Witnyana. Hadir, Bu. Putra. Oke, sebelumnya sudah siapkah kalian dengan peralatan belajar kalian? Handphone, pulpen, dan alat tulis yang lainnya? Sudah, Ibu. Koneksi aman? Aman. Oke, baiklah kalau begitu kita lanjutkan. Silahkan kalian perhatikan dari PowerPoint yang sudah Ibu buat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai capaian pembelajaran, yaitu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat termasuk akar imajiner. Di mana tujuan pembelajaran kali ini ada dua, yaitu kalian akan dapat menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan benar, dan kalian akan dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dengan benar. Adapun langkah-langkah yang kita akan gunakan pada pembelajaran kali ini adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ada 5 fase di sana ya. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 dan fase 5. Di mana dalam pembelajaran kita akan menggunakan bahan ajar yang sudah Ibu berikan linknya. Ya, kemudian video pembelajaran juga Ibu sudah berikan linknya. Dan pengerjaan LKPD-nya juga dengan linknya. Jadi hari ini kita akan menggunakannya dengan teknologi. Kalau ada yang sulit, misalkan mengaksesnya bisa di-download dulu, boleh dibuatkan di kertas lempiran, nanti difoto dan dikirim di WA-nya Ibu ya. Oke, sebelumnya perhatikan. Kira-kira apa yang kalian tahu tentang persamaan kuadrat? Kalau sudah ngomong kuadrat, apa yang ada di benak kalian? Oke, silakan Witnyana. Persamaan kuadrat setahu saya itu merupakan suatu persamaan yang variabel tertingginya itu memiliki derajat tertingginya 2. Oke, betul sekali. Jadi kita sudah tahu pangkat atau pangkat dari variabel tertingginya adalah 2 ya. Jadi kita bisa buatkan bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Benar, jadi pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kemudian ada yang mau memberikan contoh apa saja persamaan kuadrat? Coba salah satu. Boleh, bebas. Putra mau? Iya, apa? Contohnya? Contohnya 2x kuadrat. Mungkin dituliskan boleh Putra? Oke, silakan di depan. Contoh persamaan kuadrat. Sama dengan 0. Iya, oke, betul. Berarti pangkat paling tingginya adalah pangkat 2. Iya, bagus sekali. Silakan duduk. Terima kasih banyak. Oke, jadi di sini Ibu sudah berikan juga contohnya ya. Yang di sebelah kiri lihat contoh bentuk persamaan kuadrat ya. Pangkat paling tingginya adalah pangkat 2. Betul. Terus yang di sebelah kanan kenapa bukan persamaan kuadrat? Ada yang mau memberikan alasannya? Yuk, Witnyana, silakan. Karena dari keempat contoh bukan persamaan kuadrat untuk pangkat tertingginya itu bukan 2. Apa saja? Yang x-2 sama x-3 x kurang 2 sama dengan 0 itu pangkat tertingginya 1. Terus kalau yang kedua? Ada 2x tambah 3y. Plus 3y itu sepertinya bukan merupakan persamaan kuadrat karena variabelnya itu koefisiennya itu tidak 1. Iya, betul. Karena variabelnya ada 2 ya, ada x dan y. Betul. Lanjutnya kalau yang ketiga sama juga. Yang keempat pangkat tertingginya 3 bukan. Iya, bukan 2. Jadi kita sudah mengetahui ya apa lagi ciri-ciri dari persamaan kuadrat. Oke, kita sekarang masuk ke fase 1, orientasi peserta didik pada masalah. Perhatikan,
Suatu halaman kelas berbentuk persegi panjang, memiliki panjang 5 meter lebih panjang daripada lebarnya. Luas tanah halaman adalah 24 meter persegi. Berapakah panjang dan lebar dari halaman tersebut? Nah, kalau kita akan menyelesaikan ini, kita akan beralih ke dalam fase kedua dari model pembelajaran problem based learning. Untuk itu, silakan kita akan ke kelompoknya masing-masing ya. Jadi Putra nanti Witnyana akan berbarengan mengerjakannya, diakses bisa lewat live worksheet-nya. Oke. Itu untuk fase keduanya. Fase ketiganya dalam membimbing penyelidikan individu dan kelompok, nanti kalian bisa menggali informasi dari bahan ajar yang sudah Ibu siapkan, video pembelajarannya. Jangan lupa kalau misalkan nanti ada yang tidak mengerti atau tidak paham, acungkan tangan, nanti Ibu akan membantu dalam memecahkan permasalahannya. Oke? Halo, semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai materi persamaan kuadrat, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, pertama kita akan lihat dulu bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki derajat tertingginya 2. Ya, bisa kita tuliskan dalam bentuk rumus ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak boleh 0. Adapun contoh dari bentuk persamaan kuadrat, nah bisa kalian lihat di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah contoh yang bukan merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi sudah kelihatan ya, ciri khas dari persamaan kuadrat adalah yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Seorang desainer interior membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang. Luas taman tersebut dinyatakan dalam persamaan 2x tambah 5 kali x tambah 3 sama dengan 0. Apakah persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat? Oke, kita akan cari tahu sama-sama bagaimana menyederhanakan bentuknya agar menjadi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke, kita tahu dari soal ada 2x ditambah 5 dikalikan dengan 0. Nah, kita lihat. Kita gunakan perkalian pelangi ya. 2x kali x adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali 3 adalah plus 6x. Lalu 5 dikali x adalah plus 5x. Terakhir 5 dikali 3 itu adalah plus 15. Sekarang kita sederhana. Yang memiliki variabel sama kita jumlahkan ya. Yang pertama lihat yang variabelnya x kuadrat. Nah, hanya ada 2x kuadrat saja. Kemudian yang variabelnya x ada 6 dengan 5. Kita jumlahkan hasilnya 11x. Yang terakhir ditambah 15 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita lihat ciri khas dari persamaan kuadrat adalah yang memiliki pangkat tertingginya 2. Nah, jadi persamaan yang ada dalam desain interior sebuah taman berbentuknya persegi panjang adalah benar merupakan persamaan kuadrat karena memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu sendiri. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama dengan menggunakan metode pemfaktoran. Jadi faktorisasi itu adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Contohnya, bagaimana kita menentukan persamaan dari x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Cara triknya adalah lihat yang koefisien atau konstantanya. Nah, cari angka berapa perkaliannya adalah 3. Nah, contoh 1 kali 3 atau min 1 kali min 3.
Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4. Nah, sesuai dengan yang menjadi koefisien dari variabel X-nya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4. Kalau yang di sebelah yang ini kita jumlahkan hasilnya min 4. Jadi yang cocok adalah ketika akar-akarnya plus 1 dan plus 3. Sehingga kita cari pembuat nolnya, X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan, ingat sudah diruaskan ganti tandanya, positif menjadi negatif 1, kemudian yang X plus 3 dan 0, kita rubah menjadi X sama dengan, pindahkan lagi, min 3. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah min 1 atau min 3. Selanjutnya, kalau dengan soal yang lain bagaimana? Oke, kita akan cek soal yang kedua. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan dengan metode pemfaktoran juga ketika koefisien dari variabel X kuadratnya itu adalah angka 2, bukan angka 1 kayak tadi ya. Kalau tadi mudah sekali, jadi tinggal ambil konstantanya, cari angka berapa yang menjadi perkaliannya, kemudian jumlahkan biar sesuai dengan koefisien dari variabel X-nya. Ini juga sama, hanya saja kita sekarang melihat dari dua angka, 2 dan 3. Kalau 2 perkalian berapa yang menjadi 2? Nah, bisa 1 dengan 2 ya, atau 2X dengan X. Kemudian tadi juga boleh 1 dengan 3. Oke, atau 3 dengan 1, bebas. Nah, sekarang kita akan mengeceknya bagaimana. Kalikan yang depan dengan belakang. Oke, 2X kali 3 adalah 6X. Kemudian 1 kali X adalah 1X. Gimana caranya? 6X dan 1X ini akan kalau dijumlahkan hasilnya biar plus 7. Berarti yang 6X-nya harus positif 6 dan yang 1 ini harus positif 1 biar hasil penjumlahannya adalah plus 7. Sehingga di sini plus, di sini plus. Kemudian kita carikan pembuat nolnya. 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti 2 dengan, pindahkan ruasnya, min 1. Sehingga X-nya sama dengan min 1 per 2. X tambah 3 sama dengan, pindah ruaskan min 3. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah min setengah atau min 3. Langkah kedua dalam menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, jadi cara ini kita harus mengubah bentuk persamaan kuadrat yang kita tahu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi X tambah P kuadrat sama dengan Q. Oke, sekarang kita akan coba. Langkah awalnya adalah pindahkan konstanta ke ruas kanan, sehingga yang ada di ruas kiri adalah X kuadrat min 3X. Sama dengan min 10 ini pindahkan, sehingga tanda minnya berubah menjadi plus. Langkah kedua adalah lihat koefisien dari variabel X, kita bagi dengan 2. Berarti min 3 per 2. Nah, setelah kita dapat bilangan tersebut, kita kuadratkan sehingga menjadi min 3 kuadrat adalah 9, 2 kuadrat adalah 4, yaitu 9 per 4. Lalu, perubahannya bagaimana? Kita tambahkan ruas kiri dan kanan dengan bilangan 9 per 4 itu. Ya, sehingga hasilnya adalah X kuadrat min 3X ditambah per 4 sama dengan 10 ditambah 9 per 4 juga. Nah, untuk yang ruas kiri, perubahannya akan menjadi X min 3 per 2 kuadrat. Kenapa? Karena tadi kita sudah dapatkan pembagian dari koefisien variabel X adalah min 3 per 2. Jadi kita tinggal substitusikan ke sana. Sama dengan, nah kalau yang ruas kanan kita tinggal samakan penyebutnya ya. Jadi kita akan kalikan 4, ini kalikan 4, hasilnya adalah 4 per 4. Karena ruas kirinya memiliki bentuk kuadrat, untuk menghilangkannya kita akarkan. Kita akarkan sebelah kiri, kita akarkan sebelah kanan. Sehingga hasilnya akan menjadi X min 3 per 2. Sama dengan, kalau akar dari 49 per 4, ingat ada 2, bisa positif, bisa negatif. Kalau akar 49 adalah 7, akar 4 adalah 2. Sehingga kita sudah mendapatkan 2 buah akar. Yang pertama, X min 3 per 2 sama dengan, kita yang positif dulu, 7 per 2. Sehingga X sama dengan 7 per 2 ditambah 3 per 2. Yaitu sama dengan 10 per 2. Sama dengan 5. Kemudian adalah X min per 2 min 7 ditambah 3 per 2. Karena kita haruskan yang kiri ke kanan. Sehingga jadinya min 4 per 2 yaitu min 2. Jadi akar-akar persamaan dari X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0 adalah 5 atau min 2. Nah, itu langkah kalau kita gunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Langkah ketiga, langkah yang paling sering digunakan oleh siswa-siswa
Nah, itu adalah dengan menggunakan metode rumus kuadrat. Jadi hanya tinggal memasukkan ke bentuk rumus. Nah, hanya saja rumusnya harus diingat ini ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita langsung ke contoh. Kalau ada suatu persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X min 15 sama dengan 0, berarti yang jadi A adalah koefisien dari X kuadratnya, yaitu 1. Yang jadi B adalah koefisien dari X-nya, yaitu 4. Dan yang jadi C adalah koefisien dari konstanta atau konstantanya ya, jadi min 15. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Jadi X12 sama dengan min 4 plus minus akar B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 15 per 2 kali A, yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah min 4 plus minus akar kuadrat 4 kali 1, 4 kalikan dengan 15. Jadi min kali min kan jadinya plus nih. Plus, sehingga hasilnya adalah 60. 60 ya. Oke, per kali 1 adalah 2. Oke, sehingga kita sederhanakan. Min 4 plus minus akar. Oke, sehingga 16 ditambah 60 itu adalah 76 per 2. Kalau mau disederhanakan, boleh kita cari tahu dulu berapa akar dari 76. Kita sederhanakan ya. Akar dari 76. Kita cari dulu berapa kali berapa jadi 76. Kalau bisa yang bisa keluar akar. Misalkan ini karena bentuknya adalah bilangan genap. Coba kita bagi dengan 4. Kalau 76 dibagi 4 berarti dapatnya 19 ya. Berarti 4 kali 19. Oke. Sehingga yang bisa keluar akar adalah akar 4 itu 2. Yang tidak bisa keluar akar adalah 19. Jadi kita bisa sederhanakan akar 76 itu menjadi 2 akar 19. Sehingga kita sederhanakan min 4 plus minus 2 akar 19 per 2. Yaitu hasilnya juga ada 2. Yang pertama kita sederhanakan ini menjadi 2. Nah ini hilang ya. Jadinya hasilnya adalah min 2 plus akar 19. Lagi 1 min 2 min akar 19. Ya, jadi akar-akar persamaan dari X kuadrat ditambah 4X min 15 sama dengan 0 adalah ini dia. Ya, bentuknya. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan bentuk metode pemfaktoran ataupun metode melengkapi kuadrat sempurna, metode ini adalah metode yang paling ampuh digunakan untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Baik, kita akan lanjutkan mengenai diskriminan. Nah, sebenarnya dari rumus persamaan kuadrat tersebut ada yang namanya bentuk diskriminan ya. Jadi B kuadrat min 4AC yang tadi di dalam akar itu. Nah, bentuk ini jika nilai D-nya kurang dari 0, artinya nilai dari akar-akarnya tidak real ya atau imajiner. Kemudian kalau nilai D-nya tadi kita temukan lebih dari 0, kayak tadi akar 76, berarti nilai dari akar-akarnya dikatakan real. Nah, dan yang memiliki bentuk yang berbeda. Kemudian kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti nilai akar-akarnya sama, alias akar-akarnya bernilai kembar. Atau bisa dikatakan dia memiliki akarnya sebenarnya cuma 1, karena dia bentuknya sama. Oke, kita coba dengan latihan ya. Nah, di sini seorang atlet lempar lembing melemparkan sebuah tongkat lembing dengan kecepatan tertentu. Tinggi ujung tongkat tersebut setiap detiknya dapat dinyatakan ke dalam suatu fungsi. Nah, ini ada fungsi HT sama dengan min 0,5. Kita bisa rubah menjadi min setengah ya. Oke, boleh pakai min 0,5, boleh pakai min setengah. Ditambah 2T ditambah 5 dalam meter. Nah, jadi HT itu adalah ketinggian lembingnya ya. Min 0,5 T kuadrat tambah 2T. Setelah melambung beberapa saat, akhirnya tongkat tersebut mendarat ke permukaan tanah. Ya, berapakah waktu yang dibutuhkan tongkat hingga mendarat ke tanah? Nah, kita ilustrasikan dalam gambar ya. Ini misalkan ada orang mau lempar lembing. Nah, lemparan lembingnya itu akan membentuk suatu parabola. Nah, ya suatu parabola melambung yang akhirnya jatuh ke tanah. Oke, ini anggap tanahnya nih. Nah, dan sampai dia akan berhenti. Oke, sampai berhenti. Nah, sampai di sini. Jadi, nah, dia berhenti itu artinya ketinggiannya harus sama dengan 0. Nah, berarti untuk mencari waktu yang dibutuhkan, berarti kita harus gunakan lagi metode yang tadi yang sudah kita pelajari mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita kalau misalkan lihat bentuk sulit untuk menghitung, boleh kita
Nah, jadikan koefisien dari T kuadrat ini biar 1, sehingga min setengah itu kita kalikan dengan min 2. Ya, agar dia hanya menjadi T kuadrat saja. Kemudian hasilnya di sebelahnya min 4T, min 5 kali 2, min 10. Sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa gunakan metode-metode yang tadi ya, untuk menentukan berapa sih waktu yang dibutuhkan tongkat hingga mendarat ke tanah. Ya, boleh dengan menggunakan pemfaktoran, boleh gunakan melengkapi kuadrat, boleh menggunakan rumus kuadrat atau melengkapi kuadrat sempurna. Kita pakai yang paling mudah aja ya, dengan menggunakan rumus kuadrat sempurna. Nah, misalkan ini sebagai A. Oke, jadi A-nya adalah 1, B adalah min 4, C-nya adalah min 10. Oke, maka rumusnya adalah ya T12 yaitu min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita substitusikan ya. Min 4 ditambah plus min 4. Min 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 kali A kali C. Oke, per 2A. 1. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Sehingga dalam akar ini 16 dikurangi 4 kali 1, 4 dikali min 10, jadinya min kali min plus 40 ya. 40 ditambah 16, yaitu 56 per 2. Nah, ini juga nih akar 56, kayak tadi caranya ya. Akar 56 kira-kira jadi berapa kalau kita sederhanakan? Akar 56, coba bagi 4. Nah, berarti kalau dibagi 4 adalah 14, iya 14 ya, sehingga yang bisa keluar akar adalah akar 4-nya yaitu 2 akar 14. Oke, kita sederhanakan kembali, sini berarti jadinya 4 plus min 2 akar 14 ya, per 2. Oke, kita sederhanakan, sehingga jawabannya ada 2 nih, bisa 2 plus akar 14, bisa 2 min akar 14. Nah, tapi sekarang harus ada, karena ini masalahnya kontekstual, karena harus gunakan logikanya. Apakah mungkin waktu itu bernilai negatif? Apakah di sini ada nilai T-nya yang bernilai negatif? Oke, kalau menentukan akar 14 gimana ya tanpa kalkulator? Nah, coba kita cek kembali. Yang kita sudah tahu kan adanya akar 4, ya, itu 2. Akar 9 itu 3. Terus akar 16 itu 4. Nah, akar 14 itu kan antara akar 9 dengan akar 16. Nah, berarti kira-kira di 3, sekian. Nah, jadi bentuk akar 14 itu nilainya sekitar 3, sekian. Jadi kalau misalkan kita gunakan yang bagian 1 T1-nya ya, karena 2 ditambah akar 14 ini pasti hasilnya positif. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah sini 2 dikurangi 3, sekian, berarti hasilnya kan minus ya, negatif. Jadi nggak mungkin T2 ini dipakai menunjukkan waktu yang negatif. Sehingga yang kita gunakan adalah waktu yang positif. Jadi waktu yang dibutuhkan tongkat untuk sehingga sampai mendarat ke tanah itu jawabannya yang T1 ya, yaitu 2 ditambah akar 14. Oke. Nah, sekian video pembelajaran kali ini mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Oke, waktunya sudah habis untuk diskusi. Sekarang kita ke fase keempat, yaitu dalam menyajikan hasil diskusi. Siapa yang mau untuk presentasi dari masalah pertama di LKPD-nya? Oke, silakan Putra. Ya, boleh dipakai, ambil. Nah. Oke, tuliskan di bagian sini.
Oke, silakan duduk di tempatnya. Kira-kira ada yang punya jawaban berbeda? Widniana sama jawabannya? Sama. Oke, kemudian pertanyaannya adalah apakah dia merupakan persamaan kuadrat? Itu merupakan suatu persamaan kuadrat karena kita lihat pada variabel x-nya itu memiliki derajat tertinggi yaitu 2, sehingga bisa dikatakan persamaannya itu merupakan persamaan kuadrat. Juga bentuk umumnya itu kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Iya. Kita lihat masing-masing koefisiennya itu memiliki. Oke, benar sekali. Oke, untuk masalah pertama jadinya semua sudah sama ya, bahwa benar ini adalah merupakan salah satu contoh dari persamaan kuadrat karena pangkat variabel tertingginya adalah pangkat 2. Oke. Skip. Oke, untuk masalah kedua, siapa yang mau untuk mempresentasikannya ke depan? Oke, silakan Widniana. Oke, masalah kedua itu adalah ada halaman yang lebarnya adalah panjangnya ya 5 lebihnya dari lebar, iya betul. Kemudian luasnya diketahui 24 meter persegi. Ya, bagaimana kita menentukan panjang lebar halaman dan panjang halamannya? Dengan menggunakan konsep dari persamaan kuadrat. Oke. Izinkan yang untuk menjelaskan untuk soal kan diketahui bahwa untuk suatu sekolah kan mengadakan lomba kebersihan di mana diketahui halaman kelas ini memiliki panjang suatu lebar dan panjangnya itu 5 lebihnya dari lebarnya. Jadi kita misalkan lebarnya itu x, kemudian untuk panjangnya berarti x tambah 5 karena lebihnya 5. Dan juga diketahui untuk di soal luas dari halaman kelasnya itu 24 meter persegi, sehingga untuk kita ingat juga bahwa luas dari persegi panjang kan panjang kali lebar, sehingga kita masukkan saja L ini jadi 24 sama dengan x ditambah 5 dikali x, kita kalikan pelangi, sehingga kita peroleh 24 sama dengan x kuadrat plus 5x, sehingga kita peroleh persamaan kuadratnya itu yaitu x kuadrat plus 5x kurang 24 sama dengan 0. Kemudian untuk masalah kedua juga ditanyakan untuk menentukan angka persamaannya kita gunakan metode pemfaktoran, sehingga kita akan memperoleh akarnya itu yaitu x1 nya itu berapa dan x2 itu berapa. Oke, langsung kan apa sih jadinya lebar sama panjangnya? Silakan kalau gunakan pemfaktoran, apa jadi hasil pemfaktorannya? Jika menggunakan pemfaktoran berarti x kuadrat x 4. Iya, langsung gunakan pemfaktorannya berapa dapat nilai x-nya dan x berapa yang kira-kira memenuhi. Oke. Yuk, berapa kali berapa? Ingat kalau pemfaktoran berapa kali berapa belakangnya 24. Kalau dijumlahkan mau hasilnya plus 5. Kalau 64 selisihnya, oh belum? 8. Iya, betul. 8 dan 3. iya. Nah, x1 nya itu
atau X-nya minus 3. Oke, yang mana yang memenuhi untuk nilai X? X itu apa ya? Tadi lebar atau panjang? Lebar. Iya. Karena untuk X-nya ini kan lebar dan kita ketahui suatu panjang itu nggak mungkin bernilai negatif, sehingga untuk X1 sama dengan min 8 itu nggak mungkin, sehingga kita akan menggunakan X2 nya itu, yaitu X2 sama dengan 3. Ya, berarti lebarnya 3 ya? Oke. Lebarnya itu 3. Lebarnya adalah 3. Kemudian untuk panjangnya itu 3 ditambah 5, yaitu 8 meter. Sehingga kita akan peroleh lebar dari halaman kelasnya itu 3 meter, kemudian panjang dari halaman kelasnya itu 8 meter. Oke, yang lain ada yang punya jawaban sama atau berbeda? Sama. Oke, berikan tepuk tangan untuk Widniana dulu ya. Terima kasih Widniana. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, the last problem di LKPD kita, masalah ketiga. Ya, siapa yang mau mempresentasikannya ke depan? Oke, silakan Putra. Oke, masalah ketiga ya, seorang atlet lempar lembing melemparkan sebuah tongkat lembing dengan kecepatan tertentu. Tinggi ujung tongkat tersebut setiap detiknya dapat dinyatakan ke dalam bentuk suatu fungsi. Nah, fungsinya sudah diberikan pada soal ya. HT sama dengan min 0,5 T kuadrat tambah 2T tambah 5. Oke, silakan dituliskan. Jadi kalau saya menjawabnya itu karena ketinggian tongkat mendarat di tanah itu ketinggiannya artinya sama dengan 0 meter, sehingga didapat min 0,5 T kuadrat tambah 2T. Ya, ketinggiannya jadinya 0 ya, karena dia mendarat di tanah. Oke. Kita tidak bisa menggunakan rumus yang memfaktorkan, tetapi kita menggunakan rumus kuadrat. Oke, boleh. Ya, silakan. Menggunakan rumus kuadrat maka didapat 1,2 sama dengan 2 plus minus akar kuadrat. Oke, Putra, Ibu revisi sedikit pernya dari ujung. Pernya dari ujung. Lagi maju. Dari min 2-nya itu diperkan. Iya. Nah, oke. Dengan menggunakan rumus kuadrat maka akan didapat 2 plus minus minus akar 14. Nah, maka di T1 kita menggunakan 2 plus sama dengan hasilnya 1. Minnya kayaknya minnya di 14 itu taruh di depan akarnya, Putra. Tadi di sini minnya di luar akar, berarti minnya di luar akar di sini. Nah, Ibu revisi sedikit. Iya, oke. Oke, T2-nya ya, betul. Karena di persamaan kuadrat itu di dalam min itu tidak memenuhi, jadi dia dipakainya pada T. Oke, karena waktu tidak mungkin negatif ya, waktu tidak mungkin negatif, sehingga waktu yang dibutuhkan itu adalah yang mana? Jadinya yang T2 ya, berarti hasilnya adalah 2 minus kurung akar 14 sama dengan 5, sekian lah kira-kira ya kalau kita pakai kalkulator. Oke, boleh. Kira-kira yang lain ada yang punya pendapat yang berbeda? Saya sama Bu, tapi menurut saya bisa timbal aja. Oke, boleh. Silakan Widniana, kira-kira gimana apa yang bikin beda dari jawabannya Putra? Oke, Putra, silakan duduk lagi. Sebenarnya jawabannya itu sama, tapi mungkin supaya lebih simpel tulisannya bisa juga 2 tambah akar 14. Oke, boleh. Iya, karena dia artinya sama juga ya. Min kali min jadinya plus. Benar sekali. Jadi kalau dari masalah ketiga, waktu yang dibutuhkan adalah 2 ditambah akar 14. Oke. Oke, setelah kita menyelesaikan semua permasalahan dalam LKPD, sekarang kita sama-sama menyimpulkan. Di fase kelima kita akan melihat apa sih yang kita sudah pelajari hari ini mengenai persamaan kuadrat. Yuk, apa saja?
Yang pertama itu udah memfaktorkan. Ya, menentukan akar-akar dengan cara memfaktorkan, kemudian Melengkapi akar. melengkapi kuadrat sempurna, yang terakhir dengan cara rumus kuadrat. Oke, benar sekali ya. Jadi kita sudah mempelajari 3 hal hari ini. Bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ya, dengan pemfaktoran, melengkapi kuadrat sempurna, dan rumus kuadrat. Kira-kira dari ketiga itu ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham silakan keluarkan selembar kertas, kita coba dengan adanya kuis. 2 soal saja ya. Silakan bisa dilihat kuisnya. Nah, ada 2 soal. Ingat tuliskan identitas, nomor, kelas, nama. Oke, silahkan dicoba. Oke, waktunya habis. Silakan kumpulkan dulu kuisnya. Iya, seberapa yang sudah bisa dituliskan. Oke, jadi untuk hari ini kita sampai sini dulu ya. Nanti kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai karakteristik dari fungsi kuadrat. Oke, jadi sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, karena kita mengawalinya dengan doa, kita juga harus mengakhirinya dengan doa ya. Baiklah, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa diakhiri. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajarnya ya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi Bu, terima kasih Bu. Berdiri